Bagian 2, Deapa dan Bonas, kata rusak. Di pagi yang mendung, Deapa berjalan menyusuri jalan di dekat pasar desanya. Hatinya terasa berat, melihat kondisi jalan yang penuh lubang dan genangan air, setelah hujan semalam. Deapa berdiri di pinggir jalan, membayangkan para pengendara dan pejalan kaki yang berjuang melewati kubangan lumpur itu. Ini berbahaya, kata Deapa. Ia tahu, jalan ini adalah jalur utama warga untuk bekerja dan berdagang, dan kerusakannya membuat banyak orang kesulitan. Rasa prihatin tumbuh dalam dirinya, berubah menjadi tekad untuk berbuat sesuatu. Tanpa menunda waktu, Deapa jongkok di dekat retakan aspal yang menganga. Ia menulis satu kata besar di permukaan jalan yang basah, rusak. Kemudian dengan suara lirih ia berucap, datanglah, Deapa memanggilmu. Tulisan itu sederhana, tapi penuh makna. Bagi Deapa, itu bukan sekadar tanda, melainkan seruan agar ada yang peduli. Ia menatap hasil tulisannya dengan harapan besar. Semoga pesan itu sampai pada mereka yang mampu membantu, terutama keluarga Bonas yang dikenal suka menolong. Angin sore berembus pelan, menemani bayangan langit yang mungkin memberi harapan. Deapa masih diam. Langit yang semula kelabu perlahan berubah. Awan bergerak membuka celah di antara kabut tipis. Tiba-tiba, dua cahaya muncul dari balik langit. Satu berpendar lembut kekuningan, satu lagi berkilau hangat kemerahan. Keduanya meluncur perlahan, menembus udara lembab di atas jalan yang masih basah. Cahaya itu berputar di udara seolah menari, sebelum akhirnya salah satunya turun perlahan dan menyentuh permukaan jalan. Tepat di atas tulisan yang Deapa buat. Udara di sekitar terasa hangat, dan suasana hening seketika. Deapa menatap ke arah sinar itu, seolah alam sedang memberi tanda bahwa harapan kecil yang ia tulis tidak akan sia-sia. Sesuatu sedang datang, dan perubahan mungkin saja dimulai dari titik cahaya itu. Benar saja, dari dalam pancaran cahaya itu, mulai tampak dua sosok perlahan mengambil bentuk. Udara di sekitarnya bergetar lembut, memunculkan siluet yang semakin jelas seiring redupnya kilau langit. Dari sinar kemerahan muncul makhluk dengan aura hangat dan kuat, seperti bara yang berdenyut hidup. Sementara itu, dari cahaya kekuningan muncul sosok lain yang memancarkan kelembutan, dengan cahaya yang menenangkan, seperti sinar mentari pagi. Keduanya berdiri di atas jalan yang basah, di tengah genangan yang memantulkan warna mereka. Hening menyelimuti tempat itu. Kehadiran dua makhluk misterius itu membuat udara terasa berbeda, seolah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Deapa menatap kagum dan gembira ke arah dua sosok yang kini berdiri di hadapannya. Udara di sekitar mereka masih berpendar lembut, meninggalkan jejak hangat di permukaan jalan yang tadi basah. Hatinya berdebar, rasa takjub dan harapan berpadu menjadi satu. Sosok berwarna merah melangkah maju, sinarnya berdenyut seperti api yang hidup. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Kami sudah memahami panggilanmu, Deapa. Kami tahu apa yang sedang kau perjuangkan." Sementara itu, sosok kekuningan menundukkan kepala sedikit, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Kami datang bukan sekadar menjawab harapanmu, tapi juga untuk membantu mengubah keadaan ini." Kemudian,
Bonas R dan Bonas U berdiri sejenak, menatap jalan di hadapan mereka yang dipenuhi retakan dan genangan. Cahaya di tubuh mereka berdenyut lembut, seolah merespons penderitaan yang terukir di setiap lubang dan pecahan aspal. Perlahan, tubuh mereka terangkat dari tanah, melayang anggun di udara. Mereka bergerak menyusuri jalan yang rusak. Melintas di atasnya seperti dua pancaran cahaya yang menari. Dari ketinggian, mereka menelusuri setiap sudut, setiap lekuk, setiap bagian yang telah lama diabaikan. Beberapa saat kemudian, cahaya di sekitar mereka mulai berputar semakin cepat. Udara bergetar halus, dan dari sinar itu terpancar energi misterius yang menjalar ke permukaan jalan. Retakan-retakan mulai menyatu, genangan mengering, dan aspal yang terkelupas perlahan membaik, seolah waktu berbalik memperbaiki apa yang telah rusak. Deappa menyaksikan semuanya dengan takjub. Matanya mengikuti gerakan dua makhluk itu, menyerap setiap detik perubahan yang terjadi di depan mata. Jalan yang tadinya penuh luka kini tampak utuh kembali, dan dalam diam, Deappa tahu keajaiban telah benar-benar turun di tempat itu.